Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik Impai Kids. Happy New Year. Wah, kita bersyukur adik-adik walaupun tahun 2022 telah berubah menjadi tahun 2023, tapi kebiasaan kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan di pagi hari tidak boleh berubah. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar hal penting tentang siapa diri kita dan apa tugas kita. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Risti mau tanya nih, kira-kira di antara adik-adik yang mendengarkan Impai Kids pada pagi hari ini, siapa yang tahu siapakah yang menemukan bola lampu pijar? Ada yang tahu? Ya, betul. Thomas Alva Edison. Pasti banyak adik-adik yang pernah mendengar nama ini. Thomas Alva Edison. Bola lampu pijar yang saat ini sudah banyak banget kita gunakan di rumah kita dengan kalau sekarang sudah di-upgrade dengan berbagai model, itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Dia tumbuh tidak seperti anak yang lain nih adik-adik. Tahukah kalian bahwa Thomas Alva Edison itu bertumbuh dari keluarga yang kurang mampu? Dan pada waktu dia usianya 12 tahun, dia mengalami demam tinggi yang mengakibatkan dia kehilangan pendengarannya, sehingga dia tidak terlalu jelas saat mendengarkan sesuatu. Dia tidak tumbuh sempurna seperti anak yang lain. Dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan untuk bisa membiayai keluarganya, karena dia merasa dia harus menolong keluarganya. Dia nggak mau bermalas-malasan walaupun dia tidak punya apa-apa. Dia berhenti sekolah, dia nggak mau bermalas-malasan. Setiap hari dia bangun pagi-pagi, dia menjual koran dan juga permen di stasiun. Wah, anak sekecil dia sudah berusaha dengan giat. Dan tidak hanya itu, selain dia membantu orang tuanya, membantu keluarganya, dia juga rajin banget membaca buku. Jadi setiap kali dia melihat buku dimanapun itu, dia rajin mengunjungi perpustakaan. Kemudian dia akan habiskan waktunya sela-sela di balik dia berjualan untuk membaca buku. Dan singkat cerita adik-adik, berkat dia tekun, dia rajin, dia tidak menyerah walaupun dia tidak seperti teman yang lain yang sempurna, dia berhasil terkenal karena dia menemukan bola lampu pijar. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena kita memiliki iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Benarkah bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah? Di dalam Kejadian tentu saja kita akan menemukan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Awalnya bumi itu kosong, hanya ada Allah. Allah menciptakan melalui firman-Nya. Dan Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, adik-adik kita ini diciptakan. Diciptakan itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Thomas Alva Edison tadi, dia tidak menciptakan bola lampu, tapi dia menemukan. Kenapa disebut tidak menciptakan? Karena dia menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Berkat penemuan-penemuan sebelumnya, dia membuat hingga adalah bola lampu. Tapi kalau namanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan siapa contoh ciptaan itu? Yaitu kita. Dan satu-satunya ciptaan dari hari 1 sampai dengan hari ke-6 hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi adik-adik, ternyata ini kita spesial. Kita walaupun tidak seperti, mungkin kita merasa kita tidak seperti teman yang lain, kita tidak sesempurna, tidak sekaya, tidak sepintar dengan mereka. Tapi tahukah adik-adik bahwa kalian itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi walaupun kalian merasa aku tidak lebih dari temanku yang lain, kalian jangan berkecil hati. Sebab di mana ada anak yang rajin, anak yang percaya kepada Tuhan, anak yang tidak mau menyerah, seperti Thomas Alva Edison, dia berhasil menemukan cita-citanya dan bahkan terkenal, dan karyanya sampai saat ini masih digunakan. Nah, begitupun dengan adik-adik. Kalau kita adalah gambar dan rupa Allah, jangan pernah merasa berkecil hati dan jangan malas.
Jangan karena kita tidak seperti teman yang lain, aku nggak bisa, aku nggak mau, nggak ada yang bisa kulakukan. Jangan malah, sebab kalau kita berusaha Tuhan Yesus pasti memberkati. Nah adik-adik, pada pagi hari ini menjalani tahun ini, ingat, jangan malas, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, kita spesial. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memberkati orang yang mau berusaha dan melakukan yang terbaik. Ayo adik-adik, mari kita berdoa untuk siap menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami belajar bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami gak mau berkecil hati, kami mau menjalani hari kami dengan antusias. Berkat setiap adik-adik yang ada di rumah, Tuhan sertai mereka dalam menjalankan aktivitas mereka di hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih karena telah menjadikan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Impact Kids kita pada pagi hari ini telah selesai. Semangat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.